والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بأن لا معبود بالحق في الوجود إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه ولمن تابعه حتى إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Bupati Bengkayang atau yang mewakili atau wakil Bupati Bengkayang yang barusan diwakilkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, yang dirahmati Allah, guru Kepala Kantor Kementerian Agama, yang seluruh teman-teman kepala KUA se-Kabupaten Bengkayang, Bapak Kapolres, kemudian Bapak Dandim atau yang mewakili, izinkan saya memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat dan teman-teman kepolisian. Sampai hari ini saya masih sebagai dai nasional, dai Kantipmas nasional, khususnya dari Polda Kalimantan Barat, karena kami pernah dilantik tahun 2017 oleh Pak Tito Karnavian di Bogor. Kemudian saya juga mohon izin menyampaikan bahwa saya juga insya Allah masih sering diminta nasihat dan pendapatnya oleh teman-teman, baik di BNPT ataupun di Densus 88. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, yang hadir malam ini di Masjid Agung Bengkayang, mohon izin Bapak Ketua DKM dan sahabat-sahabat sekalian, Bu, Ibu, Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Yang bayar apa yang gratis? Masuk surga pengen bayar apa gratis? Yang gratis? Serius? Yang gratis, Bu, ya? Pak Kemenak, masih ada sisa tiket, Pak? Masih. Pak Kemenak bilang tiket gratisnya berangkat besok. Mau berangkat duluan? Nggak ada yang mau. Malam ini kelihatannya sehat, nggak ada yang kurang di antara kita. Tapi jangan berpikir kita hadir ke masjid ini karena kita sehat. Ternyata mohon maaf, di antara kita banyak yang sehat nggak sempat kemari. Ada yang diberikan kesempatan oleh Allah tapi nggak sehat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fikima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar yang Allah titipkan kepada kalian, tapi kalian kemudian melalaikannya. Ketika dua nikmat besar ini sudah hilang, baru kalian menyadari bahwa dua nikmat itu sangat bermanfaat dalam hidup kalian. Pertama, sehat. Yang kedua, sempat. Mumpung masih sehat, mumpung masih sempat, yuk mari luangkan kesempatan yang jarang kita temukan ini. Apakah kita berpikir bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang besok kita masih ketemu? Apakah kita masih menyadari? Apakah kita yakin bahwa besok pagi kita masih hidup? Pun seandainya besok masih hidup, apakah kita masih datang ke masjid? Belum tentu. Maka kita datang semata-mata bukan karena kesehatan dan kesempatan, karena Allah memberikan kelembutan di dalam hatimu. Seandainya hati lembut, nggak mungkin datang kemari kita ini.
Kalau Tuan Haji, mohon maaf, ini mumpung depan saya beliau ini, paling depan rupanya. Assalamualaikum Tuan Haji. Umur berapa? 27. Oh, 72 kebalik rupanya Ibu. Luar biasa, masih sehat Tuan Haji itu. Kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur beliau. Pengennya berapa tahun? Pengennya berapa tahun lagi? 100 tahun? Apa enggak kelamaan Haji? Rasulullah suatu masa ditanya, ya Rasulullah, man ahsanan nas, manusia yang paling baik itu siapa? Rasulullah menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu umurnya panjang, amalnya baik. Usia kita ini nggak ada yang tahu Bu, kecuali Allah. Jangan mengira kematian itu datang di saat tua. Enggak. Kadang belum sempat tua udah keburu mati. Yang sakit malah bertahun-tahun, malah yang nggak sakit. Siapa tadi kepala dinas namanya Pak? Siapa Pak? Pak Heru. Pak Heru segar bugar, oh sehat. Sambutan barusan. Tahu-tahu besok pagi pengumuman di masjid. Mohon maaf Pak, izin Pak, ini simulasi saja Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Heru, lah kan gak ada yang tahu Pak. Pak Heru siapa? Nanti itu bukan masalah waktu, suka nggak suka, seneng nggak seneng, muda atau tua, sehat apa sakit, sudah taubat apa belum? Enggak ada urusan bagi Allah. Sebab Allah sudah menyatakan, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ibu-ibu, Bu, apa kata Allah? Jika sudah sampai masamu, perjanjianmu dengan Allah sudah tiba, kau tidak mungkin bisa mundur, maju pun tak mungkin, karena waktumu sudah sampai. Apa yang bisa engkau lakukan dengan hartamu, apa yang kau bisa lakukan dengan uangmu, apa yang bisa engkau lakukan dengan jabatanmu, semuanya tidak akan mampu membeli itu, melainkan ketika Allah berkehendak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada hal yang berat bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah. Maka oleh karenanya malam ini kita patut untuk menyadari, terima kasih Gusti Allah. Matur ngapunten Bu, ini kayaknya banyak orang Jawa juga Pak ya. Orang Sunda juga ada. Orang Sunda nah ayat ayat mana? Iya, iya apa ya? Di mana Bapak? Cianjur Pak. Cianjur? Tak orang Cianjur tak. Istri Abdi tak orang Cianjur Bapak. Udah lama di sini Pak? 23 tahun. 23 tahun? Kok bisa terdampar di sini Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, wa man asa'an nas? Ya Rasulullah, yang paling buruk itu siapa? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk, orang Sambas kate apa Pak? Buruk itu bahasa Sambas apa? Jahat ya. Jahat ya. Bahasa Sambas apa? Kalau buruk, buruk.
buruk ya buruk. Oh, buruk lah. Nabi yang paling buruk tu siapa? Yang paling buruk tu siapa? Siapa ya, bukan siapa ya. Saya lagi belajar bahasa Sambas ini. Nabi yang paling buruk itu siapa? Nabi menjawab, umurnya yang panjang tapi amalnya buruk. Waktunya habis percuma. Waktunya salat nggak mau salat. Dipanggil oleh Allah 5 waktu sehari semalam. Padahal waktu salat itu tidak lama. Salatmu paling lama 5 sampai 10 menit. Sementara kalau kau duduk di warung kopi, ngandek kau tak balik-balik 2-3 jam. Masuk masjid 5 menit rasa nak lama-lama betul be. Tapi kalau kau duduk di tempat yang lain 1-5 jam, kau merasa tidak pernah capek, menunjukkan bahwa hatimu sedang bermasalah. Kalau ASN, Kementerian Agama datang terlambat 5 menit, dia malu. Mohon maaf. Kalau polisi datang ke kantor Kapolresta telat 10 menit, merasa malu. Kalau kita kerja datang telat 15 menit, merasa malu. Bahkan yang paling bahaya kalau kemudian takut dipecat sama pimpinan. Pernahkah kita merasa malu kepada Allah ketika kita lalai salat? Pernahkah kita merasa malu kepada Allah ketika Allah memanggil kita salat dan kemudian kita biasa-biasa saja? 5 waktu Allah panggil kita dengan panggilan yang baik. Mudah-mudahan malam ini menjadi muhasabah bagi kita semuanya, menjadi introspeksi perbaikan bagi diri kita masing-masing, bahwa selepas ini Allah, ini bulan Sya'ban tanggal 4 kurang lebih, insya Allah ke depan masyarakat Kabupaten Bengkayang semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah malam ini, karena kita sehat, sempat, kesehatan yang Allah berikan kita jadikan kesempatan untuk hadir. Duduknya para jamaah malam ini tidak akan ada yang sia-sia. Setiap langkah kaki kita yang hadir, yang diundang oleh panitia, memang undangan itu melalui panitia, tapi sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengundang kita semuanya untuk datang malam hari ini. Sesungguhnya takdir terbaik kita malam ini adalah ketika Allah perkenankan kita duduk di masjid yang mulia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia menyiapkan tema pelajaran toleransi dan harmoni dari peristiwa Isra Mi'raj sebagai inspirasi untuk memperkuat iman di tengah ujian zaman. Tema yang sangat indah dan sangat sentralistik. Luar biasa ini. Kabupaten Bengkayang ini, saya merasa bahwa malam ini saya mendapatkan takdir terindah, Pak. Saya bertahun-tahun ceramah keliling Indonesia. Bahkan di beberapa negara saya selalu hadir, diminta untuk ceramah di beberapa negara. Tapi anehnya kenapa Bengkayang baru malam ini? Padahal Bengkayang dekat dari Pontianak, cuma 5 menit. Dari Pontianak ke sini cuma 5 menit, Pak. Karena saya nyampe ke mobil 2 menit langsung tidur, 3 menit sebelum sampai dibangunin, berarti kan 5 menit. Tapi nggak apa-apa, Bu. Ingat, Bu, Ibu, boleh pilih antara 2. Cinta suami apa Nabi? Pilih, jangan pilih yang lain. Cinta Nabi apa suami? Nabi apa suami? Tidak boleh dua-duanya. Cinta Nabi apa suami? Nabi. Jawab, Pak. Bapak-bapak, cinta istri apa Nabi, Pak? Cinta Nabi apa istri? Suami cinta Nabi, ibu cinta Nabi. Ternyata kalian sudah tidak saling mencintai. Untuk apa kalian meneruskan rumah tangga ini? Percuma dilanjutkan.
Pertanyaan jebakan nih Ustaz. Enggak. Mohon maaf Pak Kemenak. Pak Kemenak, masih cinta sama istri? Baik, masih cinta? Tinggal berapa persen? Masih banyak. Jangan masih banyak, itu jawaban bersayap itu. Persennya dulu, berapa persen? Ini ada istrinya mungkin ya. Tidak berani jawab beliau. Ya udah Ustadz Helmi saja imam kita. Ustadz? Tidak bisa dipersenkan ya. Ustadz Helmi masih cinta sama istri? Ya, sisa berapa Ustadz? Wah, laki-laki gombal dia full katanya. Dia ngomong full karena ada bininya rupanya di tempat ini. Lau hubbu fa'ata'ta fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau memang cintamu benar, kalau memang cintamu tidak berubah, kalau memang cintamu yang sesungguhnya, engkau pasti akan taat dan patuh kepada yang kau cintai. Kalau kau cinta kepada Allah, cinta kepada nabimu, kau takkan berpaling dari Allah dan nabimu. Kalau engkau cinta kepada agamamu, engkau pasti akan menjadi seorang hamba yang taat. Kalau memang cintamu baik dan benar kepada bangsa dan negaramu, kamu tidak akan pernah berkhianat. Sebab orang yang mencintai pasti akan patuh dan taat kepada yang dicintainya. Oleh karenanya Allah memberikan kabar gembira untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Muhammad, sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh orang-orang yang beriman, kepada masyarakat Bengkayang, kepada seluruh jamaah yang ada di tempat ini. An-nabbi ibadi, sampaikan kabar dahsyat ini. Sesungguhnya aku ini Allah Tuhan kalian, kata Allah. Anal ghafurur rahim, aku adalah Tuhan kalian yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa kalian, seperti apapun kesalahan kalian kepada Allah, Allah tidak akan pernah lupa untuk mengampuni kalian selagi kalian masih mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menegaskan, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Manusia yang mana di dunia ini yang tidak punya dosa? Manusia mana hari ini yang enggak punya salah kepada Allah? Tapi ingat kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang berdosa kepada Allah, mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang tepat bagi kita, umur kita semakin berkurang, walaupun jumlah tahunnya semakin bertambah, tapi hakikinya usia kita semakin dikurangi oleh Allah. Berarti tak lama lagi kita pasti kembali pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan mati kapan, bukan persoalan mati seperti apa, tapi apa yang akan kita bawa ketika kelak kita menghadap kepada Allah. Betapa malunya kita sebagai seorang hamba. Hidup sudah gratis, rezeki sudah gratis, apapun sudah Allah jamin, tapi ketika tidak pandai bersyukur, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah, ya Allah, Engkau telah memanggilku ya Allah dengan panggilan yang indah ya Allah. Datang kita terburu-buru menghadap kepada Allah. Jika kita merasa malu kepada pimpinan, apa tidak layak kita lebih malu kepada Allah? Jika kita merasa takut kepada atasan, apakah tidak lebih layak kita lebih takut kepada Allah? Karena sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, Allah catat, Allah tulis, dan harus kita pertanggungjawabkan semua apapun yang kita lakukan pada hari ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saya merasa sangat bahagia, merasa sangat berbangga hati diundang ke tempat ini bertemu dengan jamaah. Mungkin sebagian jamaah sering menyaksikan saya ceramah di media, entah itu di YouTube, TikTok, Instagram ataupun yang lain. Yang selalu saya ingatkan satu, jaga kebersamaan sebagai sesama manusia. Tuhanmu satu, Allah. Datuk
datuk moyang, dari manapun kita berasal, seperti apapun bahasa dan budaya kita, ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara otomatis pada saat itulah engkau dipersaudarakan oleh Allah. Karena Allah sudah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama orang beriman Allahumma shalli ala Muhammad, sesama orang beriman sesungguhnya engkau sedang bersaudara. Kalau saudaramu yang di sebelah sakit, maka engkau pun harus merasakan sakit itu sendiri. Apapun bahasa dan budaya kita, mau Jawa, mau Sambas, mau Sunda, mau Dayak, mau Tionghoa, ketika masuk masjid, dia adalah saudara kita dalam iman. Di luar sana walaupun berbeda iman, dia adalah saudara dalam kebangsaan. Dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Untuk apa kita membenci sesuatu? Bukankah yang menjadikan ini semua berbeda adalah Allah? Apa jawaban Allah? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Allah Tuhanmu itu mau, manusia ini semuanya pasti mudah dijadikan beriman kepada Allah. Bagi Allah bukan hal yang mustahil itu. Tapi Allah ingin menunjukkan hakikat kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan kemahaagungannya kepada kita. Persoalan beriman atau tidak kepada Allah bukan urubi. Yang menjaga Nabi namanya Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Talib. Setelah Rasulullah wafat, maksud kami setelah ibu Rasulullah wafat, hak pengasuhannya beralih kepada datuknya yang bernama Abdul Muttalib dari usia 6 tahun. Dan setelah 2 tahun dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, datuknya wafat. Dan kemudian hak pengasuhan beliau yang bernama Abu Talib, dididik oleh